Salam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Tuhan yang ada di Smart People Church ya. Saya bersyukur kalau hari ini anugerah Tuhan pasti luar biasa untuk kita semua, dan saya terus merasakan walaupun mungkin saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu, tapi saya merasakan bagaimana anugerah Tuhan terus mengalir kepada semua umat Tuhan yang ada di Smart People Church. Maaf agak kepleset sedikit, tapi saya tahu hati saya mengasihi Bapak Ibu ya. Dan saya yakin kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran ini boleh memerdekakan kita, sehingga kita akan terus menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh dan berakar yang kokoh di dalam Tuhan, dan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Si Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk ada di bumi ini dan melayani-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus itu semua anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Sebab itu kalau hari ini pun kami masih boleh terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami berusaha untuk mengerti dari kebenaran firman bukan karena sesuatu kemampuan pikir kami Tuhan, tetapi karena memang ada hal-hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami tahu dengan segala kekurangan kami terus akan belajar. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mengosongkan hati kami sehingga sepenuhnya kami boleh ditaburi, diairi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami seperti bejana yang kosong, ketika dialiri oleh aliran kebenaran firman-Mu, kami jadi dipuaskan. Dan ketika kami juga seperti tanah yang subur, memberikan hati untuk terus menerima kebenaran firman-Mu yang ditaburkan, kiranya juga akan bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tapi itu malam hari ini diberkati kami semua, membuka pikiran kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulai kami semua. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi seri belajar kita, masih berkaitan dengan tema besarnya yaitu Jesus Life, dan apa yang kita pelajari bersama-sama yang menjadi bagian saya yang Tuhan taruh dalam diri saya adalah berkaitan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kalau hari pertama, hari kedua kita sudah belajar bersama-sama, dan kita akan di hari ketiga ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan lanjutan dari apa yang kita sudah pelajari di hari kemarin, Bapak Ibu. Dan kita akan membuka ayat firman Tuhan yang menjadi lanjutan dari belajar kita kemarin di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Kita akan melihat bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi lagi, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam, sekilas ketika kita mendengar kata lemah lembut itu dalam benak kita adalah seseorang yang fisiknya itu gemulai, pembicaraannya pelan gitu ya. Kemudian kalau bahasa mungkin agak lebih kasarnya itu loyo gitu ya. Orang-orang yang tidak punya daya gitu ya. Ada sekilas mungkin dalam pemikiran kita berbicara tentang lemah lembut itu orang-orang yang dengan gaya yang demikian. Tetapi apakah demikian Alkitab mengajari kita? Tentunya tidak sesederhana itu dalam pemikiran sekilas kita, Bapak Ibu.
Terlebih saya selalu menyampaikan bahwa perkataan ini adalah perkataan yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak disampaikan oleh murid-muridnya yang merupakan pewahyuan dari Tuhan, kemudian ditulis, tidak. Tetapi ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan direkam oleh murid-murid. Maksud saya direkam itu adalah diingat oleh murid-muridnya dan ditulis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus menyampaikan semua pembicaraan ini dalam konteks pengajaran, jadi diulang-ulang gitu. Jadi ada resume atau kesimpulan yang tertulis di dalam kitab Lukas tentang semua pengajaran Tuhan Yesus. Dan ketika disampaikan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi, tentunya juga punya makna yang sangat dalam. Bapak Ibu boleh siapkan catatannya. Kalau Bapak Ibu tidak mau menulis dengan pulpen, boleh ditulis di HP-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah catatan saja, tetapi atau pengetahuan saja, tapi boleh juga menjadi ini harus menjadi sebuah life atau kehidupan dalam hidup kita, sehingga kita terus akan mengalami progres kekristenan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita akan mulai bersama-sama. Sekali lagi saya akan membacakan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut itu di dalam Alkitab kita, saya akan singgung sedikit kalau ini ya. Kata lemah lembut di dalam Alkitab kita diterjemahkan lemah lembut itu dari bahasa Yunani praus. Ya, praus ya, bukan perahu tapi praus gitu ya. Nah, kata lemah lembut itu yang pertama punya pengertian begini Bapak Ibu. Ada kaitannya dengan sikap kita terhadap sebuah kemarahan. Nah, penjelasan yang mudah begini berkaitan dengan kemarahan adalah kelemah lembut itu ada kaitannya dengan kemarahan begini Bapak Ibu. Ada satu tokoh filosof yang sangat bagus yang dia memberikan sebuah paparan untuk menerangkan sebuah kata, begitu Bapak Ibu ya. Namanya Aristoteles. Nah, dia cukup bijak untuk menerangkan sebuah kata. Contohnya begini. Orang yang suka menghambur-hamburkan uang itu namanya adalah si pemboros. Itu ya. Jadi dia suka menghamburkan uang itu namanya pemboros. Dan ada orang kedua, orang yang selalu menghemat dengan luar biasa, biasanya kita sebut kikir, si kikir gitu. Nah, ada orang di tengah-tengah antara orang yang suka menghambur-hamburkan uang dan orang yang sangat kikir ini, itu disebut orang yang murah hati. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, ini sebuah perbandingan yang memudahkan kita untuk mengerti apa arti murah hati, contohnya begitu ya. Jadi, ada orang yang sangat boros dengan uangnya, ada orang yang sangat menghemat secara luar biasa atau kikir begitu ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada orang yang murah hati. Artinya apa? Orang yang murah hati ini adalah orang yang dia bisa memberi gitu ya. Gitu. Tapi kemudian dia juga tidak menjadi orang yang dia tidak menjadi orang yang berfoya-foya dalam hidupnya. Nah, ini kan bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak juga menghemat hartanya, tapi juga dia bisa memberi. Ya, itu orang yang murah hati itu sebagai perbandingan. Nah, untuk kata kelemah lembutan itu begini Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya suka marah. Marah, terus jadi sikapnya itu sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah gitu ya. Dalam situasi yang apapun hobinya itu bisa marah. Tapi ada juga orang yang tidak suka marah. Dia gitu ya. Orangnya pokoknya tidak suka bereaksi kepada sesuatu dengan sikap yang marah. Nah, Bapak Ibu, di antara kedua ini, antara orang yang suka marah dengan orang yang sangat tidak suka marah, di tengah-tengah ini ada yang namanya orang yang lemah lembut. Nah, jadi kita bisa sedikit memberikan satu kesimpulan bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memang bisa marah gitu ya. Tetapi dia marah di dalam waktu yang tepat, di waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat. Nah, ini menjadi
menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari karena memang ini Alkitabiah, bukan cocok logi istilahnya gitu ya, disambung-sambungan tidak, tapi Alkitab kita menerangkannya dalam pengertian Paulus itu demikian. Jadi orang yang lemah lembut itu artinya orang yang memang bisa dia marah, tapi dia punya timing yang tepat ketika dia harus marah dan dia tidak pernah marah kepada orang yang salah, atau artinya dia marah kepada orang yang tepat. Nah, mungkin pertanyaannya bagi kita adalah kapan Pak Thomas kita ini bisa marah dengan tepat, tentunya begitu kan? Ya. Waktu yang tepat untuk kita bisa marah gitu ya, adalah ketika begini, sangat tidak etis ketika kita marah itu karena kita dihina, dilecehkan, atau kita disakiti dan kita merasa jengkel atau marah. Itu marah yang tidak tepat, tidak tepat waktu. Tapi ketika kita melihat orang ya, bukan diri kita, tetapi orang yang dirugikan, orang yang dilecehkan, orang yang disakiti, dan kita tidak suka dengan perbuatan itu, orang yang membuli itu adalah, dan kita marah, itu adalah marah dengan atau pada waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita marah karena orientasinya diri kita, itu kita bersalah di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita marah karena sesuatu hal, orang dirugikan gitu Bapak Ibu, bukan kita, itulah marah dalam sikap yang tepat. Makanya, Tuhan Yesus juga pernah marah waktu dia di bait suci, dia marah kepada pedagang-pedagang merpati, pedagang-pedagang domba begitu ya. Dan Tuhan Yesus marah, bahkan dikatakan dia memegang cambuk dan mencambuk orang-orang itu, bahkan dia menjungkir balikkan semua meja-meja itu. Dalam bahasa Vulgata, bahasa itu, kata meja yang dibalikkan itu bangkaruta. Jadi kalau orang bangkrut itu seperti bangku yang dibalik begitu Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus membalikkan itu, membuat bangkrut mereka semua gitu. Dan Tuhan Yesus marah di situ. Artinya Tuhan Yesus tidak marah kepada tidak marah karena dirinya yang dihina. Bahkan Tuhan Yesus ketika dihina dia tidak pernah marah. Diolok-olok, difitnah, dia tidak pernah marah. Tetapi karena ada sistem kebenaran yang salah yang dia lihat tentang kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Nah, ini menjadi satu pengertian yang harus ada dalam diri kita. Kita belajar dalam diri kita bahwa kita bisa minta pertolongan Tuhan. Artinya ketika kita harus menegur orang dengan keras atau bahasanya marah gitu, bukan orientasinya kita yang dirugikan, tetapi orang yang dirugikan atau sesuatu yang rusak atau sesuatu yang dirugikan di luar kita, dan orang itu harus kita tegur. Nah, Bapak Ibu, itu artinya kita adalah orang yang lemah. Bapak Ibu, apakah ini sesuatu yang mudah dikerjakan? Jawabannya firman Tuhan dalam Yohanes berkata, perintahku itu mudah. Tentunya ketika kita mendengar firman Tuhan ini dan pengertian ini Bapak Ibu, bagi Tuhan untuk menolong kita pasti bisa. Dengan kekuatan kita mungkin tidak bisa. Mulai terus memanajemen bagi kita marah mungkin agak perlu belajar, tetapi saya yakin ketika kita hidup di dalam pertolongan Tuhan pasti kita akan bisa melakukan itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi hal pertama saya ulangi lagi, yang dimaksudkan kelemah lembutan adalah orang yang tidak cuek terhadap lingkungan, ya, tapi juga tidak berapi-api, gitu ya, marah kepada sesuatu, jadi ada kontrolnya ketika dia marah, dan marahnya itu di waktu yang tepat, artinya bukan untuk orientasi dirinya sendiri, bukan karena dirinya sendiri yang dirugikan, tetapi orang lain yang dirugikan atau sesuatu yang dirugikan sehingga dia harus berbicara dengan tegas. Nah, itu pengertian tentang kelemah lembutan yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, lemah lembut itu kalau dalam bahasa Inggris itu, dalam New King James itu menggunakan kata meek. Meek itu seperti tali kekang kuda. Nah, Bapak Ibu ini juga punya pengertian yang dalam, Bapak Ibu. Jadi seperti seekor kuda gitu ya. Tadinya ketika dia menjadi binatang liar, kemudian dia ditangkap gitu ya, dari padang rumput, kemudian dia ditangkap itu. Kalau di daerah Sumba itu banyak kuda liar gitu, kemudian ditangkap untuk mereka dipelihara. Nah, Bapak Ibu,
Nah, kuda-kuda itu ketika mereka ditangkap, kemudian mereka dilatih. Ya, kita tahu bersama kuda itu adalah binatang yang sangat kuat. Nah, ketika mereka ditangkap, Bapak Ibu, kemudian dilatih dengan berbagai macam kemampuan kuda gitu untuk memudahkan pergerakan manusia atau membantu manusia, begitu akhirnya mereka menjadi binatang-binatang yang jinak. Tapi mereka tetap menjadi binatang yang kuat, gitu ya. Mereka tetap adalah binatang yang kuat, cuma bedanya adalah terjadi perubahan. Dulu ketika di alam liar, mereka menjadi binatang yang tidak terkontrol. Ketika mereka kemudian ditangkap dan dijinakkan, dilatih, mereka menjadi binatang yang tetap kuat, fisiknya tetap kuat, cuma under control. Makanya kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata meek, seperti tali kekang kuda, gitu. Jadi artinya kelemah lembutan yang kedua itu artinya adalah orang-orang yang tangkas hidupnya, orang-orang yang eh, kuat hidupnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang juga bisa dikendalikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan menjadi menarik dalam hidup kita. Artinya, seperti kalau kita lihat sekali ya, kudanya tentara-tentara Inggris itu besar-besar gitu. Mereka kuda-kuda yang kuat, tetapi mereka dan kuda-kuda yang gagah, tapi mereka adalah kuda-kuda yang bisa dikendalikan. Nah, ini menjadi menarik Bapak Ibu. Artinya ketika seseorang itu biasanya dia makin pendidikannya bagus, atau dia memiliki harta yang makin meningkat, atau mungkin pengalaman yang semakin banyak, begitu Bapak Ibu. Orang-orang ini kadang-kadang kemudian dia merasa susah untuk dikendalikan, gitu ya, susah untuk dikontrol. Nah, ini kondisi yang berbahaya sebetulnya dalam kekristenan. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya yang kedua adalah orang yang mempunyai kekuatan, kemampuan, tangkas gitu ya, cekatan hidupnya, tetapi hidupnya mudah dikontrol, gitu ya. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Dikontrol oleh apa Pak Thomas? Gitu ya. Yang jelas dan pasti adalah bisa dikontrol oleh Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan seringkali pasti berbicara kepada kita hari demi hari. Makanya firman Tuhan lebih biasa dikatakan, ia mempertajam pendengaranku, gitu ya. Setiap hari kita katakan seperti telinga seorang murid. Jadi telinga kita ini dipertajam setiap hari seperti telinga seorang murid, gitu. Jadi artinya tiap hari sebetulnya Tuhan itu berbicara kepada kita. Setiap hari, setiap saat berbicara kepada kita sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru dalam hidup kita. Nah, makanya dalam hidup kita ketika kita terus mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, setiap hari kita harus menjadi orang yang rela terus dikontrol oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kan kita ini memiliki sifat atau roh suka mandiri, merasa percaya diri dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang kita ini enggak, kalau sudah ke sini kadang-kadang kita enggak, kadang-kadang lupa Tuhan, gitu. Kadang-kadang enggak perlu Tuhan, gitu. Karena kita pikir, ah sudah biasa, kita pikir sudah terlalu sering melakukan kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu ini hati-hati dengan sikap yang demikian. Karena akhirnya kita akan menjadikan segala sesuatu yang rutinitas, walaupun itu baik Bapak Ibu, itu akan menjadi biasa tanpa arahan yang baik. Nah, bahkan agama Bapak Ibu, kalau kita harus hati-hati dengan sistem agamawi ya. Kekristenan itu bukan agamawi, tapi bisa juga orang Kristen jadi agamawi karena melakukan segala sesuatu hanya karena faktor kebiasaan tanpa bertanya kepada Tuhan dengan pengertian yang jelas. Kekristenan pernah mengalami yang namanya the dark age atau zaman kegelapan, di mana kekristenan hanya menjadi sebuah religi atau agama. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan karena akhirnya Tuhan tidak dihormati, Tuhan tidak didengar lagi, hanya menjadi simbol-simbol saja. Nah, ini pernah terjadi sampai akhirnya
pernah terjadi perang salib, begitu Bapak Ibu ya, kisahnya di zaman dulu. Itu karena memang akhirnya gereja sudah mulai bergeser, kalau dalam bahasa Yunani itu adalah hamartia. Hamartia itu kemudian kita kenal dengan istilah dosa. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi hal yang menarik untuk terus kita kerjakan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang agak melakukan segala sesuatu tanpa kontrol Tuhan. Nah, makanya kita akan terus belajar lemah lembut ini, bagaimana sekalipun kita menjadi orang yang tangkas, kuat, kalau dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia bisnis, kita menjadi pekerjaan yang menjadi seorang pekerja atau seorang karyawan yang tangkas, cekatan, kuat, tetapi dengan mudah juga kita menjadi orang yang mudah dikontrol. Saya paling senang adalah teladan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, ya. Kita mengerti Tuhan Yesus adalah Allah dengan keyakinan iman kita, dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus rela dengan lemah lembutnya, dia turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia. Nah, ini bayangkan, dari pencipta kemudian turun derajat menjadi sama dengan ciptaannya. Ini kalau nggak ada kelemah lembutan sama sekali, susah. Jadi kita mengenal Tuhan kita adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dalam diskusi mereka yang harus turun ke bumi, ya Tuhan Yesus turun ke bumi untuk melaksanakan tugas yang sangat berat, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang menderita Tuhan Yesus. Tapi dalam kondisi itu Tuhan Yesus tetap lemah lembut. Ya, kita tahu sendiri Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan ketika di Taman Getsemani ini ya, sebentar lagi kita akan Paskah, ketika orang di dalam Yohanes dikatakan gini, orang bertanya, manakah Yesus? Kemudian Yesus berkata, aku gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berkata aku saja, orang yang di depan dia itu rebah semua. Artinya ada satu power ilahi, hadirat ilahi yang memang Yesus miliki karena dia Tuhan, sehingga dia berbicara saja orang di depannya sudah tidak sanggup untuk berdiri dengan tegak. Ini artinya bahwa memang Yesus itu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pribadi Yesus ketika memang ada di bumi. Tidak ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Segala sakit penyakit, bahkan orang mati semua beres. Tapi ketika kemudian dia ditangkap, Tuhan Yesus tidak memakai keperkasaannya itu untuk kemudian melawan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Diam saja. Wah ini, saya renungkan luar biasa. Bahkan ketika di Taman Getsemani ya sebelum ditangkap, Tuhan kan berdoa begini. Bapa, ini kemanusiaannya seperti kita. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, artinya yang harus saya tanggung ini lewatkan begitu. Tapi Tuhan cepat berkata bahwa tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi, wah ini kelemah lembutan yang luar biasa. Artinya saya sudah sampaikan tadi, Tuhan mempunyai kekuasaan dan power yang luar biasa, tetapi kemudian Tuhan tetap mengikuti arahan dari Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, tidak ada pribadi yang luar biasa yang seperti Tuhan yang kita sembah. Kita perlu bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa, punya Bapa yang demikian, Bapak Ibu. Mungkin banyak orang di bumi ini yang lemah lembut, tapi tidak ada yang lemah lembut. Amin, Bapak Ibu, kita bangga kepada Tuhan Yesus kita. Saya percaya kita semua bangga. Jadi hal kedua, saya ulangi lagi bahwa berkaitan dengan kelemah lembutan adalah orang yang memang terlatih tangkas, kuat, dan cekatan, tetapi orang itu adalah orang yang mudah dikontrol atau dikendalikan oleh sesuatu yang di atasnya. Nah, yang pertama, terkhusus kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa dikendalikan oleh otoritas yang Tuhan izinkan ada di dalam kita. Nah, kalau di dalam gereja pasti ada Pak Gembala gitu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Gembala ini adalah otoritas yang Tuhan kasih untuk menjadi payung bagi kita. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang menghormati Bapak Gembala kita. Kalau dalam gereja, kalau di dalam pemerintahan kita menghormati para pemimpin kita, mungkin Pak RT dalam tingkat rendah, kemudian dalam tingkatan yang lebih tinggi ada Pak Camat, Pak Bupati, bahkan
Pak Gubernur, atau dalam tingkat negara adalah Pak Presiden. Jadi orang Kristen harus menjadi orang yang suka bersyafaat kepada untuk pemimpin, ya, kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kita, karena mereka adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk menjadi cover buat kita. Saya agak melebar sedikit, artinya bahwa pemimpin-pemimpin itu seperti payung. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada otoritas yang Tuhan kasih, itu sama dengan kita merusak payung kita sendiri. Jadi orang pakai payung, tapi kalau kita merusak payung itu, panas tetap kepanasan, hujan tetap kehujanan. Nah, ini penting dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Jadi saya ulangi lagi, orang yang lemah lembut adalah orang yang cekatan, ya, kuat, dia orang yang tangguh, tetapi orang yang bisa dikendalikan atau dikontrol. Oleh apa? Yang pertama oleh Tuhan, yang kedua adalah otoritas yang Tuhan izinkan di bumi ini ketika kita ada di bumi. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, berkaitan dengan kelemah lembutan adalah ada kaitannya kata praus itu dengan protes, artinya adalah orang yang lemah lembut itu punya kaitan etika orang yang rendah hati. Nah, ini jadi penting dalam hidup kita. Ada ada identik antara kelemah lembutan dan kerendahan hati. Nah, ini menjadi penting sekali lagi Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sampai pernah bilang dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sifat lemah lembut yang ada kaitannya dengan kerendahan hati ini menjadi sesuatu sifat yang memang Tuhan tekankan dalam hidup kita. Jadi kalau orang yang rendah hati itu orang yang memang menyadari sepenuhnya kelemahannya. Ini penting. Orang yang begini, seperti seorang murid, ya, orang rendah hati itu kan seperti seorang murid yang datang kepada gurunya dan gurunya akan bilang gini. Kalau seorang murid yang datang kepada gurunya, kebetulan saya seorang guru. Jadi kalau seorang murid yang datang kepada gurunya untuk belajar dan dia merasa tidak memiliki apa-apa, itu pasti murid akan jadi pintar. Gitu. Dia nggak tahu, merasa diri tidak punya apa-apa, murid itu kan pasti jadi pintar. Tapi kalau seorang murid datang belajar kepada seorang guru dan dia sudah merasa tahu banyak hal, pasti dia tidak akan jadi murid yang baik atau murid yang pintar, karena akhirnya dia akan merasa sok tahu. Jadi seorang penanya pun, kalau orang bertanya kepada kita, ya di kelas ada murid yang sifatnya ngetes gurunya, gitu ya. Ada yang ngetes itu artinya dia sudah tahu pertanyaan, tapi ada juga yang memang menguatkan pendapat dia, ya, seorang murid itu. Ada juga yang memang tidak tahu sehingga dia bertanya kepada gurunya. Nah, yang ketiga tadi, orang yang memang dirinya merasa tidak paham sekali dalam dirinya tentang banyak hal sehingga dia belajar, itulah orang yang lemah lembut atau rendah hati. Orang yang demikian itu nanti dialah orang yang akan mengalami yang namanya berbahagia. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti perkara ini. Tuhan Yesus sangat mengajar kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Bahkan dikatakan begini, dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa kita ini bangsa-bangsa itu cuma seperti setitik air dalam timba. Ini yang harus menjadi kesadaran diri kita, bahwa kita harus menjadi orang yang sebetulnya kita tidak ada apa-apanya. Dan kita yang dikatakan seperti, dan pulau-pulau itu seperti debu dalam neraca. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita melihat firman Tuhan ini, ya, setitik air itu kalau dalam timba itu kan ember besar untuk ngambil air itu, ya. Itu cuma setitik itu sedikit sekali gitu Bapak Ibu, sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan ember itu. Jadi terus yang kedua dikatakan pulau-pulau bangsa-bangsa seperti sebutir debu dalam neraca. Jadi pulau-pulau saja dikatakan seperti debu. Lah, kalau pulau aja seperti debu, lah kita ini apa di bawah pulau? Artinya kita lebih kecil dari pulau. Misalnya pulau Kalimantan, ya, kita tinggal di Kalimantan. Nah, Kalimantan saja di hadapan Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan cuma seperti sebutir debu.
Nah, kita ini apa yang tinggal di Kalimantan, yang hidup di tengah-tengah Pulau Kalimantan, apa nggak lebih kecil lagi? Artinya, kalau melihat dari itu, kita akan mempunyai satu pengertian apa yang mau kita sombongkan dalam diri kita. Apa yang mau kita banggakan dengan diri kita, kemampuan kita, nggak ada. Jadi ada dulu bercandaan, ya, teman saya suka bilang gini, kamu ini cuma debu tanah aja kok sombong gitu ya. Jadi memang betul juga kalau kita renungkan ya. Ini kan terbuat dari debu tanah. Apa yang kita sombongkan dari tanah dalam diri kita? Kita bisa bisa terkenal, bisa memiliki banyak hal. Tidak ada dalam hidup kita ini yang bisa kita banggakan. Jadi maka etika kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kita, orang yang lemah lembut, yang ada kaitannya dengan kerendahan hati, ini menjadi sesuatu yang harus hidup dalam diri kita. Karena memang kodrat manusia itu ketika kita ini jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dikatakan kita ini sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita ini suka mengambil jalannya sendiri. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini sering atau suka untuk mengambil jalannya sendiri. Ya, sehingga kita menjadi orang yang sesat. Ego itu kan sebetulnya bahasa untuk Tuhan. Ego itu artinya satu. Yang cuma satu-satunya di alam semesta ini kan cuma Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam ego kita, keakuan kita, nah ini yang seringkali mengakibatkan yang namanya bentrokan, konflik dan perang di antara sesama kita, di antara sesama kelompok atau bangsa dan negara, atau bahkan dalam keluarga. Itu yang sering terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi perlu dalam hidup kita, bahwa kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ego kita ini harus betul-betul memang tidak ada. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah itu bisa Pak Thomas? Jawabannya sekali lagi, kita akan lihat kuncinya nanti bagaimana kita bisa hidup dalam kerendahan hati atau kelemah lembatan itu. Tentunya pasti bisa. Nanti kita akan lihat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita akan meresum kembali 3 hal yang harus kita mengerti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan firman Tuhan yang mengatakan ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hal pertama yang berkaitan dengan lemah lembut adalah ada kaitannya dengan sikap emosional kita atau kemarahan kita. Jadi kelemah lembutan itu artinya adalah orang yang dia bisa tegas, ya, bahasanya itu dia bisa marah di momen yang tepat, dan dia marah kepada orang yang tepat atau tidak salah orang. Nah, ini perlu diingat Bapak, itu adalah orang yang lemah lembut. Yang kedua, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang dia cekatan hidupnya, dia kuat hidupnya, ya. Tadi ilustrasinya seperti kuda tadi, kuda yang terlatih begitu ya. Tetapi orang ini adalah orang yang hidupnya under control, bisa dikendalikan. Bukan punya spirit freedom, gitu maksudnya ya. Roh kebebasan karena keakuannya bukan, tetapi orang ini adalah orang yang bisa dikendalikan. Dikendalikan oleh siapa? Pak Thomas tadi sampaikan. Yang pertama dikendalikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman, ya. Yang kedua bisa dikendalikan oleh otoritas yang ada di bumi ini yang Tuhan izinkan mengatur hidup kita. Kalau kita di dalam gereja ada Pak Gembala, kalau kita di rumah tangga, anak-anak atau istri atau siapa, kita saling menundukkan diri. Kalau ada bapak, berarti otoritas dari Tuhan melalui kebapaan yang ada di dalam rumah. Kalau kita di kantor, gitu ya, di kantor tentunya ada kepala atau manajer, orang-orang yang di atas kita yang mengatur hidup kita di kantor. Kalau di dalam sistem tata pemerintahan yang ada di sekitar kita, tentunya ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ya banyak ya strukturnya di Indonesia itu. Ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, dan ada Pak
presiden. Nah, makanya seharusnya bagi orang Kristen sangat saya apa namanya sangat saya motivasi untuk kita sering mendoakan pemimpin-pemimpin kita, karena sekali lagi mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengatur hidup kita. Sekali lagi, ini menjadi sangat penting dalam hidup kita. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat otoritas kita ini menjadi rusak, karena itu sebetulnya akan merugikan kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi bahwa kaitannya dengan kelemah lembutan itu ada kaitannya dengan kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang hidupnya merasa bahwa dia tidak memiliki apa-apa ketika diajar, ya seperti yang kemarin berbagai orang yang apa namanya miskin, ya itu yang pertama-tama di hadapan Allah karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Hampir mirip semua pengertian itu. Kalau kita saat ini belajar tentang kelemah lembutan, hal yang sama juga disampaikan lagi. Ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, belajar tentang ilmu di kampus kita, di sekolah kita, atau ada orang-orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita hal yang baik, mari kita belajar menjadi orang yang rendah. Kita mengosongkan diri kita, sehingga kita akan menerima hal-hal yang baru yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan tersebut. Nah, ini menjadi sikap yang memang Tuhan ajarkan dalam diri kita. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, dan perlu diingat untuk yang terakhir ini karena dulu sejarahnya dalam Alkitab kita mengatakan iblis itu berasal dari tokoh namanya Lucifer. Lucifer itu kemudian kenapa dibuang Tuhan ke bumi? Karena ada sifat kesombongan. Dia dikatakan hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Nah, itu definisi dari kesombongan. Akhirnya Tuhan buang dia ke bumi. Dan akhirnya sampai hari ini sifat sombong itu yang dia bawa ke bumi banyak dikompromikan dengan manusia yang hidup dalam dosa. Nah, akhirnya Bapak Ibu, hari ini kita kalau melihat banyak orang yang sering terjadi konflik satu dengan yang lain karena memang ada sikap ya kadang-kadang tidak bisa rendah hati dengan satu dengan yang lain. Nah, tiga hal itu yang perlu kita mengerti bersama-sama berkaitan dengan kelemah lembutan. Nah, terus Bapak Ibu bagaimana menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita? Terus Pak Thomas bagaimana supaya kita bisa marah kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, kita menjadi orang yang bisa dikendalikan padahal kita ini punya power yang besar, terus bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati? Kuncinya sebetulnya tidak susah. Mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Nah, firman Tuhan sudah saya akan bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama denganku. Ini firman Tuhan yang menyampaikan adalah juga Yesus sendiri dalam kondisi Tuhan Yesus sudah hidup di dalam tubuh kemuliaan. Dia sampaikan kepada Rasul Yohanes gitu Bapak Ibu. Yesus bilang, kalau ada orang yang mendengar suaraku, ya, lihat aku berdiri di muka pintu katanya. Ya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah bukan hanya tokoh, tapi pribadi yang luar biasa yang mengajarkan kita etika yang sangat bagus. Ketika dia mengetuk pintu hati kita, dia berdiri di depan pintu hati kita, dia tidak akan langsung masuk dalam diri kita. Tetapi dia akan berusaha mengetuk dan memanggil kita. Misalnya saya ya, Thomas, Thomas. Gitu. Dia mengetuk. Kalau saya tetap tutup pintu, Tuhan Yesus tidak akan masuk. Tapi ketika saya mendengar Tuhan berbicara dan saya buka hati saya, baru Tuhan Yesus akan masuk. Bedanya dengan iblis, begitu. Iblis itu tidak usah dibuka pintu. Dia dengan celah kecil saja, iblis itu akan masuk. Nah, itulah iblis tidak pernah sopan. Tapi kalau Tuhan Yesus kan sangat sopan.
Dia mengetuk dulu, ada ilustrasi lewat lukisan itu, Bapak Ibu pernah lihat ya, Tuhan Yesus mengetuk sebuah pintu. Itu diambil dari ayat ini. Tuhan Yesus mengetuk pintu, kemudian kalau kita buka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan ada sebuah sistem hubungan yang sangat bagus yang dikatakan di situ melalui makan gitu ya. Makan itu kalau orang makan itu kan pasti terjadi sebuah kehangatan. Obrolan itu kalau melalui makan-makan itu pasti lebih nyaman gitu, lebih akhirnya cair gitu ya. Nah, kalau mungkin ngobrol biasa sih ya bisa, tapi kalau melalui makan jadi lebih cair. Nah, artinya adalah bahwa yang menjadi kunci dalam hidup kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang tadi yang disampaikan itu adalah kuncinya satu saja. Kalau melalui kemampuan kita, saya yakin kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa lemah lembut. Tidak akan. Yang pemarah tetap pemarah, yang tidak bisa diatur tetap tidak bisa diatur, yang sombong tetap sombong. Kalau dengan kekuatan diri kita, kita pasti tidak akan bisa. Nah, kuncinya bagaimana? Dengan ayat ini. Artinya kita dalam tiap hari kita harus buka hati dan izinkan Tuhan masuk dalam diri kita. Jadi artinya saya sering kali ilustrasi begini. Tuhan itu adalah terang, ya betul. Firman Tuhan berkata demikian. Ilustrasinya begini. Kalau dalam satu ruangan, Bapak Ibu, itu gelap tanpa lampu. Kemudian otomatis orang itu kalau mau melihat segala sesuatu menjadi terang, dia akan mencari saklar dan menekan saklar itu di tombol on, begitu Bapak Ibu ya. Dan ketika dia sudah menekan tombol on, segera lampu akan menyala dan kegelapan itu hilang atau ruangan gelap itu akan menjadi terang seketika. Tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu berjam-jam, tidak perlu berhari-hari atau berbulan-bulan. Hanya sepersekian detik ruangan yang gelap itu menjadi terang. Saya kasih contoh begini, depan saya ini ada lampu ya. Nih, lampu. Nah, gelap begini. Nah, ketika kemudian saya nyalakan, lampu itu akan membuat saya menjadi lebih terang, wajah saya agak terang sedikit Bapak. Jadi artinya adalah ketika kita membuka hati dan menerima Tuhan Yesus dalam diri kita, sebetulnya orang itu tidak akan perlu lama-lama untuk berubah hidupnya. Alkitab sudah mengatakan Yesus itu adalah terang. Jadi kenapa orang itu susah sekali berubah dalam hidupnya? Pasti satu saja. Karena dia tidak mau buka hati untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Kalau dia mau terus buka hati dalam hidupnya, pasti hidupnya akan sangat mudah untuk mengikuti firman Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kekristenan sebenarnya tidak ada yang sulit. Ya, yang sulit itu kadang benteng hidup kita. Masa bisa sih aku lemah lembut? Masa bisa sih aku tadi jadi orang yang apa namanya ya, nggak suka marah-marah gitu. Bapak Ibu, sebetulnya semua itu bisa Alkitab bilang. Ya, dan saya banyak melihat kejadian-kejadian semacam itu. Saya dulu pernah membimbing seorang yang namanya, saya lupa namanya. Saya sangat kagum dengan Tuhan karena Bapak itu namanya Pak sampai Parukan atau dia itu dulu seorang penjahat yang waduh penjahatnya gimana lah, karena dia itu pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Bapak Ibu tahu orang yang sudah dipenjara di Nusa Kambangan kayak apa? Penjahat yang kelasnya kalau seperti ikan itu kelas kakap bahasanya gitu ya. Dan dia itu kalau ngomong waktu itu, waduh kasarnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu ketika dia berjumpa dengan Yesus, Bapak, orang yang kayak gitu tuh, yang premannya luar biasa, ketika dia berjumpa dengan Yesus, orang itu bisa nangis, nangisnya itu sesugukan sampai keluar air mata dan dari hidungnya, aduh, meler gitu gimana ya Bapak? Kok bisa ya? Jangankan waktu nangis, waktu dia jadi preman, muka yang teduh saja tidak ada. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bisa nangis dan waduh. Nah, itulah yang menjadi bukti bahwa seseorang itu akan bisa mengalami perubahan, bisa lemah lembut. Itu satu saja kuncinya. Yohanes pasal 3, maaf, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-23. Izinkan Yesus masuk dalam diri kita, kemudian Yesus sepenuhnya menguasai hidup kita dan terang itu masuk dalam diri kita, dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kemudian kita akan menjadi orang yang lemah lembut, yang artinya orang yang bisa mengendalikan emosi kita, jadi orang yang
mudah dikontrol, dan orang yang rendah hati itu akan menjadi satu buah yang muncul ketika kita menerima Yesus. Ya, dari hubungan intim kita dengan Tuhan itu akan muncul dengan sendiri. Tidak perlu kita buat-buat. Pura-pura enggak pura-pura sabar, bukan gitu. Enggak usah. Biar izinkan Tuhan yang mengoperasi hidup kita. Haleluya, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu terus antusias akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Nah, orang yang demikian ini nanti yang dikatakan firman Tuhan, bukan nanti ya, orang yang demikian itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang diberkati. Ya, gitu kan bahasa lainnya dalam Alkitab mengatakan berbahagia atau diberkatilah orang yang lemah lembut. Gitu ya. Karena mereka akan menguasai bumi. Artinya menguasai bumi adalah dimanapun dia, orang itu akan menjadi orang yang mudah diterima, gitu maksudnya, gitu ya. Bapak Ibu menjadi orang yang lemah lembut, mau Bapak Ibu tinggal di suku apapun, ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, kita akan mudah menjadi orang yang menyesuaikan diri dan diterima oleh banyak orang. Nah, Tuhan Yesus kan demikian juga. Dia ngobrol dengan anak-anak bisa, dia bicara dengan orang-orang yang berdosa, dia tidak canggung, dia bicara dengan orang-orang pinter, juga Tuhan Yesus sanggup melayani. Melayani maksudnya diskusinya tetap bisa, gitu. Nah, inilah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu, itu berkat yang kita terima ketika kita menjadi orang yang lemah lembut. Amin, Bapak Ibu, tetap antusias mengikuti Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan, perkataan kami, apa yang kami sampaikan terbatas dan masih banyak kurangnya. Tapi hamba-Mu berdoa, Roh Kudus menerjemahkan apa yang menjadi pembelajaran kami hari ini kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Smart People Church. Sehingga seluruh umat yang ada di Smart People Church, di gereja ini, mereka terus membuka hatinya, terus membuka dirinya untuk Yesus masuk dalam diri. Sehingga ketika Yesus masuk dalam diri masing-masing kami Tuhan, ada satu perubahan hidup yang luar biasa yang akan Tuhan munculkan dalam diri kami. Bukan karena kekuatan kami, supaya kami bisa menjadi orang yang lemah lembut secara kekuatan kami, bukan. Tetapi Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ketika pribadi-pribadi di gereja ini diubahkan Tuhan jadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, gereja ini akan terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Dan firman-Mu dikatakan bahwa orang yang menguasai diri, ia lebih daripada orang yang merebut kota. Dan kami percaya firman ini boleh terjadi kepada umat-Mu di gereja ini, Tuhan. Kami percaya gereja ini gereja yang diberkati Tuhan. Tapi sekali malam hari ini, turunlah Roh Kudus menguasai kami semua. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Setiap sudut-sudut batin kami yang gelap, setiap bagian-bagian hidup kami yang hidup di dalam kegelapan, Tuhan terangi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami terus mengalami perubahan dan hidup di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah kasih Yesus Kristus memberkati umat Tuhan di gereja Smart People Church. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah terus belajar bersama-sama dengan saya dan menyimak apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.